Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ini pada nggak jadi TOEFL? Eh, kalau kita empat diganti ke jam setengah satu, setengah dua, Bapak. Oh gitu, jadi nggak jadi pagi ini ya? Iya, soalnya bentrok sama sekolah pasar modal, Pak. Oh gitu, ya 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 ya. Baik ya, jadi hari ini saya hanya nyampaikan materi UAS saja ya. Jadi tidak memberikan materi kuliah karena materinya kemarin sudah tersampaikan semua terakhir minggu lalu ya. Jadi saya hanya memberikan kisi-kisi untuk materi UAS saja. Untuk soal UAS ya, kita ada 4 soal ya, ada 4 soal. Karena ini sekarang waktunya dibatasin sama universitas ya, hanya 100 menit. Jadi soalnya juga saya kondisikan yang kira-kira dalam kurun waktu 100 menit itu selesai gitu ya. Soal yang pertama, mungkin saya masuk dulu ke ininya dulu ya, ke apa namanya, ke materi UTS-nya dulu, maaf, kalau nggak salah pemahaman konsep transaksi mata uang asing, kemudian melakukan penjurnalan, penyiapan laporan keuangan untuk transaksi mata uang asing. Ya, dan itu pertemuan ke-9, itu nyambung ya, pertemuan 9, 10, 11. Nah, kalau itu selain pemahaman konsep mata uang asing, Anda juga kalau nggak salah kemarin sudah saya terangin mengenai akuntansi untuk derivatif dan akuntansi untuk lindung nilai atau hedging. Yang kalau nggak salah kemarin ada pembelian produk luar negeri dengan selisih kurs ya, kemudian penjualan ke luar negeri dengan selisih kurs, serta kontrak forward. Jadi ada tiga topik yang kemarin saya sudah ringkaskan ya, ringkaskan dalam 3 lembar itu di Word kemarin ya, sudah saya PDF-kan dan saya sudah share, nanti tinggal dipelajari. Kemudian pertemuan berikutnya di pertemuan ke-12 dan 13, kita kemarin membahas mengenai laporan keuangan segmen dan interim. Ya, laporan keuangan segmen dan interim. Kemarin saya sudah jelaskan mengenai laporan keuangan segmen itu adalah bagaimana kalau satu perusahaan itu memiliki beberapa segmen operasi ya. Kemudian kalau kita minta ditinjau dari sisi pendapatan, kira-kira mana dari sekian segmen itu yang menguntungkan ya, yang paling bisa diterima lah gitu ya. Atau kalau dari sisi HPP mana di antara kesekian itu yang paling bisa diterima ya, dan lain-lain. Itu kemarin yang mengenai laporan keuangan segmen. Laporan keuangan interim juga satu tatap muka tersendiri di pertemuan ke-13 juga yang sudah saya jelaskan juga apa-apa saja yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan interim ya. Karena tidak semua annual report ya itu dilaporkan di laporan keuangan interim. Interim itu lebih sederhana ya, lebih sederhana. Yang biasanya di beberapa perusahaan itu hanya melaporkan neraca, laba rugi dan arus kas. Jadi ekuitas dan notes of financial statement atau catatan atas laporan keuangan itu tidak ada. Kemudian di pertemuan terakhir kemarin, nah itu kemarin kita sudah membahas mengenai indirect dan mutual holding ya. Jadi transaksi tidak langsung ya dan mutual holding atau saling saling memiliki ya, saling memiliki. Nah, kemudian mungkin bisa saya infokan soalnya nanti ada 4 ya, ada 4 soal.
dapat soal. Soal yang pertama itu terkait dengan teori ya, mungkin ya kita kasih teori tetap harus ada teorinya walaupun cuma 10% ya. Ini nanti saya minta untuk apa namanya menjelaskan mengenai transaksi mata uang asing serta hedging atau lindung nilai. Jadi kedua istilah ini silakan dipelajari apa itu yang dinamakan dengan transaksi mata uang asing serta apa itu yang dinamakan dengan lindung nilai atau hedging. Kemudian di soal yang kedua itu kasus ya, soal kasus case study itu silakan nanti lihat eh, apa materi yang saya berikan itu yang 3 lembar itu yang mengenai pembelian barang ke luar negeri, misalnya PTA membeli barang ke luar negeri pada tanggal misalnya 1 Januari misalnya. Nah, itu dengan kurs misalnya ya, dengan kurs misalnya 14.000. Nah, pada saat apa namanya pelunasan, karena ini kita melakukan pembelian ya, pada saat pelunasan ternyata kursnya naik dari 14.000 menjadi 15.000 misalnya. Nah, itu bagaimana Anda membuat jurnalnya? Tentunya misalnya nih ya, ini dalam kurun waktu 1 tahun atau 1 tahun lebih lah. Nah, nanti misalnya di tanggal 31 Desember Anda diminta untuk membuat jurnal adjustment juga ya, jurnal penyesuaian. Misalnya kursnya 14.500. Nah, bagaimana Anda menyikapi jurnal penyesuaiannya? Jadi yang pertama ada jurnal pada saat transaksi dilakukan, kemudian yang kedua jurnal penyesuaian, dan jurnal ketiga adalah jurnal pada saat pelunasan dengan kurs yang lebih tinggi. Nah, kira-kira bagaimana jurnalnya? Itu pembelian ya. Kalau yang penjualan juga sama prinsipnya ya. Perusahaan melaksanakan penjualan misalnya dari kursnya 15.000 misalnya. Ya, kemudian pada tanggal 31 Desember jadi 15.500 misalnya. Kemudian di bulan Januari apa namanya customer di luar negeri melunasi dengan kurs misalnya 16.000. Nah, itu bagaimana jurnalnya? Tetap ada 3 jurnal ya. Ya jurnal. Jadi jurnal pembelian, jurnal penjualan pada saat penjualan, jurnal pada saat adjustment jurnal 31 Desember, dan jurnal pada saat pelunasan. Mereka melakukan pelunasan. Nah, ini yang ketiga itu masih masih di soal yang sama ya. Yang ketiga ini kontrak forward ya, kontrak forward seperti yang kita ketahui bahwa forward itu kan ini ya apa namanya mengikat ya. Jadi kita membeli kayak semacam kontrak forward itu apa namanya misalnya kontrak forward 90 hari misalnya ya. 90 hari. Nah, pada saat kita melakukan kontrak forward itu khususnya 14.000 misalnya ya. Kemudian di tanggal 31 Desember naik misalnya ya dari 14.000 menjadi 16.000 misalnya ya. Nah, bagaimana perlakuan akuntansinya terkait dengan kenaikan itu? Apakah yang kita jurnal yang 16.000 atau tetap yang 14.000 misalnya? Nah, kemudian dengan kondisi yang berbeda misalnya kita turunkan. Jadi yang pertama misalnya kontraknya 14.000, namun ternyata pada saat apa kita melakukan pembelian ya itu misalnya harganya turun jadi 12.000 misalnya. Nah, ini mana jurnal yang harus dibuat? Yang 14.000 atau yang 12.000? Jadi kalau kelebihan itu mana yang dibuat antara 14.000 atau 15.000, tapi kalau turun yang dibuat itu 14.000 atau yang 12.000. Nah, itu kemarin ada semua itu di soal saya itu kemarin ya, dipelajari aja itu. Jadi ini totalnya untuk soal kasus yang kedua ini, soal kasus yang pertama ya. Kasus yang pertama ini total jurnalnya ada 3, 6, ya 9 jurnal ya. Kasus pertama Anda diminta untuk membuat 9 jurnal. Kemudian kasus yang kedua itu terkait dengan laporan keuangan segmen ya. Nah kemarin kan saya sudah terangkan ya di slide saya nanti bisa di-download di web kuliah itu seperti segmen A, segmen B, segmen C, segmen D itu kan ya, segmen E misalnya kan.
pendapatannya itu ada yang mungkin, ada yang 10 juta, ada 20 juta, ada yang 5 juta, ada yang 15 misalnya kan. Kemudian dari masing-masing segmen juga melaporkan laba atau rugi segmen ya, ada yang rugi, ada yang laba ya. Di antara segmen 5 itu misalnya ada yang 2 yang rugi, ada yang 3 yang laba misalnya kan. Nah, itu ini soalnya ya biasanya muncul seperti itu. Kemudian total asetnya juga demikian. Aset untuk segmen A itu sekian, segmen B sekian, segmen C sekian, dan seterusnya. Nah, kemudian Anda diminta untuk mengidentifikasi segmen tersebut, mana yang kira-kira dilaporkan untuk melalui uji signifikansi 10%. Jadi di antara 5 itu, mana yang kira-kira lebih dari 10%. Yang kedua, nanti Anda diminta untuk uji pendapatan. Ya, uji pendapatan konsolidasi yang kira-kira 75%. Ya, uji pendapatan ya 75%. Kira-kira di antara segmen A, B, C, D, E itu mana yang kira-kira pendapatan konsolidasinya itu 75%. Apakah hanya satu segmen saja, atau kalau yang soal yang kemarin saya berikan itu kan ada 4 segmen kalau nggak salah ya, 4 segmen, yang 2 segmen kan nggak masuk ya, yang soal yang di slide saya kasih itu. Nah, itu tolong dipelajari. Itu kasus yang kedua. Ini kasus kedua gampang ini ya. Cuma Anda ngitung-ngitung aja ya, paling 10 menit kelar. Nah, yang ketiga itu yang minggu lalu saya kasih. Ya, minggu lalu kan saya kasih materi tentang apa namanya? Afiliasi ya. Afiliasi yang untuk apa namanya? Indirect dan mutual holding. Nah, itu di soal itu ada yang soalnya itu langsung 3 perusahaan, PTA, PTB, PTC. Nah, ya PTA, PTB, PTC. Nah, nanti akan soalnya nanti bentuknya juga sama. Ini asetnya PTA, asetnya PTB, asetnya PTC, modal hutang ya. Nah, nanti total ekuitasnya sama. Jadi kita sajikan raca untuk PTA, PTB, PTC ya. Nah, kebetulan itu PTA itu punya anak PTB, PTB punya anak PTC, ya, kayak gitu maksudnya dia. Nah, Anda nanti diterangkan juga di situ ada pendapatan dan beban atau laba ruginya PTA, PTB, PTC. Laba ruginya ya. Nah, Anda diminta untuk apa namanya? Kira-kira berapa persentase indirect holdingnya? Anda cuma diminta untuk menghitung persentase indirect holdingnya. Jadi PTA, PTB ini memiliki berapa persen? Kemudian PD ke PTC itu memiliki berapa persen? Itu namanya persentase indirect ya. Itu tolong di slide saya kemarin ada itu, tinggal dipelajari saja itu. Kemudian Anda diminta untuk membuat jurnalnya, ya, dan Anda diminta untuk membuat jurnal, ya. Kemudian yang ketiga, Anda diminta untuk menghitung laba bersihnya, penghasilan bersihnya, ya, penghasilan bersihnya. Nah, ini sebentar, saya coba carikan yang slide yang kemarin saya kasih itu ya, sebentar, sebentar. Lontong Borer kemarin kalau nggak salah ini ya, ada 2 kemarin. Mungkin ini share screen sebentar ya. Saya share screen untuk ngingatin aja. Nah ini, jadi ini yang soal yang saya keluarkan yang ini nih, ya. Saya kurang lebih sama lah seperti ini. Jadi tadi kan saya bilang ada PTA, PTB, PTC. Ini sudah muncul di layar Anda nih. Sudah, Pak. Ya, Pak. ini sama persis kayak gini, ya. Nah, mungkin saya hanya yang ngerubah angka, ngerubah PT begitu ya. Jadi nanti disajikan ini ada total aset dan ada total liabilitas. Itu totalnya 600 untuk total aset, total liabilitasnya 600.000 ya. Ini sama persis kayak gini. Ini neracanya. Kemudian bawahnya ini ada laba ruginya. Ya, sama persis kayak gini. Nah, Anda dengan menggunakan metode equity ini,
ada diminta untuk mencari persentasenya. Nah, ini caranya seperti ini. Ya, to record dividend received from Trisula 20% kali 70% ya. Jurnalnya seperti ini. Ini jurnalnya ya. Ini juga jurnalnya. Udah gitu. Yang ini nggak usah ya. Yang working papernya nggak usah. Anda cuma diminta untuk mencari ini saja. Jadi cuma berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 jurnal aja. Jadi nanti di soal yang ketiga itu, yang case tadi di soal ketiga, itu cuma ada 4 jurnal ini aja. Ya. Anda tinggal pelajarin itu. Ini ada di slide yang saya share di grup WA kemarin. Ini ya. Nah, pokoknya soalnya persis seperti ini. Ya, persis. Cuman saya rubah angkanya aja. Kalau nggak bisa keterlaluan. Ya. Ya, kira-kira itu ya. Ada berapa tadi? Ada 3 soal ya. Maaf, ada 4 soal. Jadi ada pertama adalah soal teori mengenai apa namanya transaksi mata uang asing dan hedging ya. Soal kedua mengenai apa namanya soal derivatif, lindung nilai dan hedging. Itu tadi ya pembelian dengan selisih kurs, penjualan dengan selisih kurs, serta kontrak forward dengan selisih kurs. Kemudian kasus yang kedua itu tentang segmen ya, segmen operasi. Kemudian soal yang ketiga tadi mengenai indirect ya, indirect dan mutual holding atau hubungan afiliasi tidak langsung ya. Saya kira itu aja. Ada yang tanyakan? Silakan. Untuk soal tesnya ya. Kalau tidak ada, saya absen. Tapi kalau ada, silakan. Kalau ada yang mau bertanya untuk materi. Tidak ada ya. Baik, yang bisa on cam, saya akan screenshot. Ini aja. Udah. Coba ya. 1, 2, 3. Bisa saya ulang, ini ada satu lagi. Biskop baru nongol nih. Oke. 1, 2, 3. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Kemudian saya mohon maaf apabila dalam satu semester ada yang kurang-kurang ya. Ya, saya mohon dimaafkan barangkali ada yang menyinggung perasaan. Kemudian jangan lupa semester depan kan sudah mulai pada bimbing skripsi ya. Nah, nanti ketemu saya bisa jadi pembimbing, bisa juga jadi penguji ya di semester depan ya. Ya sukses selalu ya. Mudah-mudahan untuk mata kuliah akuntansi kontemporer ini semuanya nilainya bagus semua ya. Amin. Dan sehat selalu ya. Baik, saya akhiri sekian. Terima kasih. Ya. Ya, makasih Mas Farel. Ya. Linda izin etofel ya Pak jam 1:30. Oh ya, nggak apa-apa. Terima kasih banyak Pak, sehat selalu. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Baik, makasih. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.